Selamat datang di channel Sosianesia. Kita kali ini akan membahas tentang 7 ciri pengusaha prematur di Indonesia. Kenapa aku mau membahas itu? Gua berapa tahun belakangan ini dimulai gue berpartner sama beberapa orang untuk bikin usaha, gagal. Dari 6 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, gagal. Kenapa itu semua gagal? Gue evaluasi, gue lihat, gue perhatikan, gue mencoba riset ya. Jadi gue mengumpulkan 7 hal yang ada pada diri partner gue itu semua, yang sepertinya tuh ada di beberapa orang di luar sana, yang juga gue temuin. Makanya gue akan mengumpulkan 7 ciri pengusaha prematur di Indonesia. Ciri yang pertama, usaha itu dianggap sebagai sumber penghasilan bulanan. Sekali lagi ya, tolong kalau mikir tuh yang bener gitu. Orang usaha tuh beda sama orang yang kerja sama orang. Pengusaha itu atau wira swasta atau entrepreneur itu beda sama karyawan. Jadi jangan lo pikir kalau lo udah resign terus lo nganggap kalau misalnya lo usaha tuh lo bisa seperti penghasilannya lo bulanan. Gimana ya, gue mau bilang orang-orang kayak gini tuh pinter apa blow on ya, gue nggak tahu ya. Jadi anggapnya tuh orang usaha tuh kayak apa ya, mereka berpikir kalau misalnya penghasilan bulanan mereka selama jadi karyawan dengan penghasilan bulanan mereka ketika menjadi pengusaha itu dianggapnya lebih gede gitu. Lu padahal baru mau ngerintis, baru mau mulai, lu belum ngelakuin apa-apa, tapi lu udah ngarepin usaha itu ngasih sesuatu buat lu. Kayaknya ada yang salah sama jalan pikiran lo kalau lo mikir kayak gitu ya. Yang kedua, usaha itu dianggap solusi daripada menganggur. Aduh, usaha tuh butuh niat, bukan jadi pelarian. Kayaknya orang-orang tuh yang dipecat di PHK akhirnya usaha, dipecat di PHK akhirnya usaha. Emang sih ada yang berhasil, tapi mereka tuh niat, bukannya sekedar tiba-tiba lo biasanya makan nasi sama ayam, terus tiba-tiba gue gak punya duit buat beli ayam, ya udah gue makan tahu aja. Nah kayak gitu, lu mikir pakai logika deh. Sesuatu yang lo lakuin dengan niat, dengan sesuatu yang lo lakuin dengan iseng-iseng aja lah, itu presentasi berhasilnya itu lebih besar mana gitu. Jadi kalau misalnya lo mikirnya tuh pelarian ya susah ya. Terus yang ketiga, banyak orang anggap tuh kalau usaha tuh cara mudah untuk mendapatkan uang. Lu mikirnya kemana ya? Gue nggak tahu ya apa yang ada di dalam pikiran lo ya, sampai lu bisa mikir ada orang mikir kayak gitu. Kalau untuk dapetin cara mudah untuk dapetin uang banyak, sekali lagi gue tekanin ya, usaha tuh bukan cara mudah untuk dapetin uang, tapi kemungkinannya memang besar untuk bisa seperti itu. Tapi ada syaratnya. Kalau lu mau dapetin uang dengan cara yang mudah, lu juga harus kerja keras. Asal lo tahu, jadi seorang pengusaha itu kerja kerasnya tuh lebih keras dibanding lu jadi karyawan. Jadi lo kalau biasanya setiap bulan lo males-malesan, rajin apa enggak lo digaji, lo kerja lo bener apa enggak lo digaji, terus lo ngerumpi-ngerumpi isi waktu sambil nungguin pulang, datang siang, istirahat, balik ke jam 2, terus ngomongin atasan. Kalau itu kerjaan lo, jangan mikir itu bisa lo lakuin ketika lo jadi seorang pengusaha. Semakin lo bekerja keras, semakin banyak uang yang akan lo dapatkan. Semakin lo bekerja keras, semakin besar kemungkinan hasil yang akan lo terima. Jadi kalau misalnya lo santai-santai kayak lo masih jadi karyawan, lo ngarepin usaha itu menjadi cara yang mudah untuk dapetin uang, nggak bisa. Mending lo jadi karyawan aja, nggak usah jadi pengusaha, usaha-usahain orang lo. Terus yang keempat, usaha tuh dianggap cara cepat jadi kaya. Aduh, lo pikir usaha tuh pesugihan apa ya? Lo kalau mau cepat kaya, mendingan lo datang ke Gunung Kawi, lo beli tuyul atau lo jadi babi ngepet, cepat kaya deh lo. Atau lo maling deh di rumah orang. Usaha tuh butuh proses. Jadi jangan lo pikir dengan usaha lo bisa jadi cepat kaya dibanding jadi karyawan.
konsep berpikirnya sih benar, tapi itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi jangan mikirnya jangan kemana lah. Kalau misalnya orang mikir, semua orang mikir kalau jadi pengusaha itu cepet kaya, nggak ada tuh pengusaha yang gagal. Nggak ada yang pengusaha yang udah baru berapa bulan jadi pengusaha terus jadi karyawan lagi. Nggak ada tuh orang tua pada ngelarang anaknya pengen berusaha tuh dilarang. Nggak ada kayak gitu. Makanya realitanya lu tuh harus juga mikir realita, jangan kebanyakan mimpi. Kalau orang usaha itu harus bener-bener jalani dengan kerja keras. Jadi kalau lu kerja keras ya bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau cuma nunggu doang, duduk santai kayak bos, lu jangan mikir jadi pengusaha tuh mirip kayak bos ya. Rintis dari awal tuh susahnya minta ampun. Jadi jangan lu pikir lu duduk aja nyantai-nyantai. Lu berpacaran sama temen lu yang kerja, lu nyantai-nyantai aja. Ada teman gua ini. Terus ketika dikasih kerjaan lu bingung mau ngerjain apaan, gua mesti ngapain. Disuruh dibagi-bagi tugas, lu suruh ngerjain malas, lu suruh kreatif mikirnya nggak mau. Tapi ketika bagi-bagi hasil lu datang, sialan lu. Dunia usaha itu adalah dunia orang-orang yang mau kerja keras, bukan mau santai-santai, bukan mau mikirnya nyuruh-nyuruh doang, bukan mau partnernya kerja terus lu nyantai-nyantai, ngebosi, gak kayak gitu. Kalau lo mau cepet jadi kaya dengan usaha, lo harus kerja lebih keras, lo harus punya inovatif, lo harus mikirin gimana caranya usaha lo bisa berhasil. Bukan mikirin untungnya dulu, tapi mikirin gimana usaha lo bisa berhasil. Lo konsisten, lo jalanin prosesnya dengan benar. Kalau ada yang salah dievaluasi, kalau ada yang ini udah bagus ditingkatin lagi. Terus gimana caranya lo masarin produk lo, gimana caranya lo bisa melihat pasar, gimana caranya lo bisa melihat perkembangan. Itu banyak yang mesti lo jalanin dibanding lo mikir kalau usaha itu cara cepat atau cara pintas untuk jadi cepat kaya. Menurut gua nggak masuk akal ya kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, dan masih sering gue temuin orang-orang kayak gitu. Terus yang kelima, banyak lagi orang yang mikir kalau kita mau jalanin sesuatu itu peralatannya lengkap dulu. Aduh, perlengkapan yang gue maksud atau yang mereka maksud tuh biasanya modal, alat, tempat, PT-nya dulu. Aduh, bingung gue sama orang-orang kayak gini. Gak tau ya, gue biasa tuh mikir teknis ya, simple, dan untuk mulai sesuatu tuh gak harus ribet-ribetnya tuh pas lagi di prosesnya, bukan pas awalnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, itu kita lihat dulu kita punya apa. Lo tau 5W 1H kan? What, when, why, who, where, how. Kalau misalnya lo paham itu, seharusnya lo tahu. Jadi kita tuh punya sumber daya apa, kita modal punya berapa, kita alat punya apa, lo mau usaha apa, lo mau jual kemana, siapa yang akan lo jadikan target untuk pasar dari produk lo. Terus gimana cara lo masarinnya, kemana, kapan, dengan sumber daya yang lo punya, gimana caranya lo bisa memulai usaha. Itu dulu niatnya, nggak usah ribet-ribet harus inilah, harus itulah, harus ini, harus itulah. Lo punyanya seberapa, semampu lo dulu. Nanti di situ ada perjalanan. Apakah konsep atau produk yang lo punya, entah itu jasa atau produk yang lo punya, itu bisa masuk nggak ke pasaran, gitu loh. Lo harus paham itu dulu. Jadi jangan memikir langsung aja deh, pokoknya udah siap pasti berhasil. Aduh, gue mau ngomong kasar nggak enak kalau ngomong orang-orang kayak gitu ya. Pikirannya dangkal, ribetnya itu di prosesnya bukan di awalnya. Kalau ketemu ribet di prosesnya, ngilang itu orang. Banyak orang-orang mikir kayak gitu tuh kebanyakan pertimbangan, belum pengalaman, so tahu, nggak niat untuk mulai secepatnya. Karena yang namanya usaha itu ada timingnya. Ketika saat ini produk ini tuh bagus dikeluarin pada saat ini. Tapi karena lu mikir, oh alatku belum lengkap, padahal dengan alat yang ada lu udah bisa buat sebenarnya. Tapi lu nungguin alat lu lengkap dulu. Akhirnya lu ketinggalan momen, atau enggak alatnya udah keburu rusak, modal lu keburu habis. Susah orang-orang kayak gitu. Terus yang keenam, usaha yang gagal itu dianggap adalah
usaha yang tidak cepat menghasilkan. Aduh, ini salah satu orang-orang aneh yang bermunculan sosok-sokan menjadi pengusaha, nggak mengevaluasi diri, sok tahu. Salah satu contohnya mikirnya kayak gitu dia. Jadi kalau nggak cepet ngasilin itu berarti gagal nih usahanya. Sok tahu. Kalau lu mikir usaha gagal itu adalah usaha yang nggak cepet ngasilin, itu berarti lo kurang pinter lo. Mana ya gue bilang bego lo. Usaha yang gagal itu bukan berarti tidak cepat menghasilkan dibilang gagal, tapi ada kalanya produknya itu atau enggak jasa atau produk atau sesuatu yang lo dagangin lah istilahnya, itu ada hal-hal yang kurang walaupun itu sebenarnya sudah bagus. Mungkin lo pemasarannya kurang, lo strateginya kurang, lo salah masukin ke marketnya, lo segmen pasarnya lo salah pilih, atau enggak produk lo ada yang perlu diperbaiki lagi. Karena mungkin lo harus dengerin juga orang yang menggunakan jasa lo atau pembeli produk lo, karena mereka adalah konsumen langsung, mereka direct. Jadi mereka harus dimintai pendapatnya apa yang kurang. Setelah itu evaluasi, jadi lo dengarkan, kuping lo tuh dipakai. Jadi kita harus bisa mengevaluasi atau banyak-banyak introspeksi. Makanya kalau orang yang masuk ke dunia usaha itu orang yang selalu banyak introspeksi, bukan orang yang sok tahu. Kalau orang yang sok tahu mendingan lo balik lagi aja ke cara hidup lo sebelumnya aja. Kalau lo mikir di pengusaha sosokan, masih tahu orang, bilang kalau gini gagal, gitu gagal, padahal lo ngelakuinnya salah. Lo udah ngasih tahu, lo nganggap itu pengalaman, padahal lo ngelakuinnya salah. Jadi mendingan lo minggir aja. Yang ketujuh, ketika gagal melakukan usaha tertentu, dianggapnya dia tidak cocok di bidang usaha itu. Aduh, ini lagi cara berpikir aneh, entah dari mana ini. Ya namanya gagal itu pasti ada. Sebutin orang yang berhasil, yang sukses yang lo tahu sekarang ini, itu belum pernah gagal. Lo hidup aja, lo jalan aja, lo belajar dulu, lo jatuh dulu, jatuh bangun, baru lo bisa jalan, lo bisa lari. Sama kayak lo naik sepeda, lo naik motor, lo naik mobil, lo nabrak tuh orang dulu, lo bikin penyok mobil lo dulu, baru lo bisa lancar, lo bisa hati-hati. Kalau misalnya lo mikir kalau gagal berarti udah lo gak cocok, aduh, cara berpikir lo sempit ya. Tolong jangan lo sebarin cara berpikir lo ini ke orang-orang, karena cara berpikir kayak gitu tuh malah merusak orang-orang yang emang punya semangat niat yang bagus. Karena orang usaha itu sebenarnya gini ya, kalau lo mengalami atau lo diantara lo semua ada yang yang dulunya jadi karyawan sekarang jadi pengusaha, akan secara tidak sadar lo akan ya terima apa enggak, lo kan mikir ketika lo berusaha lo lebih banyak mengamati tentang apa yang ada di sekitar lo, lebih banyak rasa tenang dalam hidup lo dibanding lo jadi karyawan. Secara psikologis ya, ketika lo jadi karyawan, lo malas apa enggak lo digaji, kerjaan lo bener apa enggak lo digaji. Ujungnya apa? Banyak waktu luang yang akhirnya diisi dengan ngomongin atasan, ribut sama teman kerja, ngomongin teman kerja, banyak hal-hal yang enggak penting dilakuin. Kalau di dunia usaha, ketika lo mulai, lo kan ngerasain ketenangan batin, bukan perasaan jenuh, perasaan bosen, diperlakukan gak adil. Di dunia usaha ini lo akan dituntut jadi orang yang struggle, orang yang kuat, orang yang mentalnya tuh lebih kuat. Karena di dunia usaha itu lebih kejam dibanding lo jadi karyawan. Banyak orang-orang yang baik kelihatannya ternyata malah nusuk lo dari belakang. Banyak orang yang kelihatannya bantu lo ternyata malah menjatuhin lo. Lo akan dapat mental yang kuat. Kalau lo mau tahan, sifat bertahan hidup akan muncul dalam hidup lo. Jadi lo nggak akan melihat masalah tuh digede-gedein. Baru masalah kecil aja udah anggap segede langit lah, segede dunia. Tapi kalau mental lo udah kebentuk, gua rasa lo akan terus bertahan. Lo akan punya prinsip yang kuat. Itu yang gua maksud. Jadi sekian, itu 7 ciri pengusaha yang gua bahas kali ini. Semoga ada yang bisa lo ambil. Sorry kalau ada kata-kata gue yang gak enak, tapi gue minta ambil yang baik, buang yang buruk ya.
Oke, see you. Soalnya gue lihatnya kayaknya banyak orang-orang yang baru melangkah jadi pengusaha tapi udah berhenti, usahanya gagal berhenti, usahanya nggak ada hasilnya dia berhenti. Kali ini gue akan ngebahas 7 ciri pengusaha prematur. Kenapa gue sebut prematur? Karena kayaknya mereka belum siap dan belum paham. Jadi gue akan bahas satu persatu.